Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Isrina Octavia Salasia, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Kalian bisa memanggil nama saya secara singkat Bu Isrina atau Bu Rina. Saya seharian bekerja di bawah Departemen Patologi Klinik ya, karena saya bidang keilmuannya adalah patologi klinik. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang mengenal kampus ungu Fakultas Kedokteran Hewan UGM secara lebih dekat. Ini adalah gambaran Universitas Gadjah. Para mahasiswa yang saat ini belum bisa menengok kampus, maka ini bisa melihat situasi di Universitas Gadjah Mada. Kalau kita lihat pemandangannya adalah di lereng Gunung Merapi, dan ini adalah pintu gerbang masuk ke Universitas Gadjah Mada, dan ini adalah gedung utama kita ya, bangunan Belanda ya, yang megah juga, ini masih kita pertahankan originalitasnya. Kemudian kalau kalian melihat, ini adalah situasi setiap tahun ketika kita menerima mahasiswa seluruh UGM ya, mahasiswa baru seluruh UGM, biasanya ada suatu formasi ya, ada pertemuan PPSMB, namun sudah 2 tahun ini ya, 2 periode ini sangat disayangkan bahwa kalian semua belum bisa mengikuti acara PPSMB yang secara offline, jadi kita ini masih menyelenggarakan seperti tahun yang lalu secara online. Ini adalah kampus Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada yang terletak di daerah Karangmalang. Nah, ini adalah kira-kira sih supaya untuk mendapat gambaran kalian, di halaman FKH UGM yang ada kolam ikan ya, termasuk sejuk juga lokasi kita, dan ada pemandangan ya, kalau kita masuk ke naik ke lantai 2, lantai 3, dan lantai 5 itu kita bisa melihat pemandangan Gunung Merapi yang sangat indah. Kemudian ini adalah fasilitas Rumah Sakit Hewan Profesor Suparwi yang juga tidak jauh dari kampus utama kita. Tentang manajemen fakultas ya, jadi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada ini berdiri pada tanggal 20 September 1946. Jadi saat masa perjuangan bangsa Indonesia ya. Jadi ini adalah awal-awal pendirian kita, bahwa kita ini adalah lebih dulu lahir dari Universitas Gadjah Mada itu sendiri. Nah, alamatnya ya kalian bisa catat di sini, telepon, kemudian juga emailnya. Kemudian saat ini kita mempunyai 1068 mahasiswa, diantaranya adalah mahasiswa S1 863, nanti akan segera dia nanti masuk ke profesi, maka diganti posisinya oleh para mahasiswa baru, dan mahasiswa profesi saat ini adalah 352, yang nanti Desember insya Allah akan pelantikan, sehingga nanti akan berkurang lagi ya, setiap periode mahasiswa ada sekitar 200, maka akan diganti oleh mahasiswa dari undergrad ini masuk ke profesi, dan saat ini jumlah mahasiswa master kita ada 57 dan doktor ada 26. Kemudian kita mempunyai mahasiswa asing ya, banyak dari Malaysia, saat ini menurun ya, biasanya kita sekitar 80-an, sekarang menjadi tinggal 52, karena permasalahannya adalah secara umum karena masalah pandemi ya. Kemudian akademik staff atau staff dosen kita ada sekitar 80 ya, di antaranya adalah doktor 51 dengan 16 profesor, dan masternya ada 29, S1-nya tidak ada. Ini adalah profil kepemimpinan Fakultas Kedokteran Hewan UGM periode 2016-2021 ya, sehingga kita akan berakhir pada tahun ini. Jadi ini terakhir saya menjadi dekan untuk bisa bertatap muka pada para mahasiswa semua, karena nanti pada akhir Oktober ini nanti sudah akan berganti dengan pimpinan dekanat yang lain ya. Pada saat September nanti usia FKH UGM kita genap berusia 75 tahun ya, jadi kita akan lustrum ya. Saat ini kita sudah mengadakan berbagai kegiatan untuk menuju lustrum ke-15 FKH UGM atau Dies Natalis yang ke-75 ya. Jadi ini mahasiswa mohon juga ikut berpartisipasi dalam rangka
lustrum kita, dan ini adalah profil gitu. Saya dekan, kemudian ada wakil dekan yang juga perempuan ya, Prof. Rini ya, sebagai wakil dekan bidang penelitian PKN kerjasama. Kemudian yang di belakang ini adalah wakil dekan bidang keuangan, aset dan SDM, Profesor, ini sekarang sudah Profesor Teguh Budi Pitojo. Kemudian yang tengah ini adalah wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan, Dr. Agung Budianto, dan kita mempunyai satu asisten wakil dekan yang masih sangat muda, ini adalah Dr. Widakto Sri Nugroho. Ini saat kita pelantikan ya, waktu itu dilantik oleh rektor yang juga perempuan ya, Prof. Riko Rita, yang kemudian diganti oleh Prof. Panut Mulyono. Nah, ini adalah para pengelola unit di FKH UGM. Jadi kita mempunyai 4 program studi, prodi S1, profesi, S2, S3, ya, kemudian kita mempunyai Rumah Sakit Hewan Profesor Suparwi yang juga ada pengelolanya, Jurnal Sains Veteriner, dan untuk unit pengembangan untuk pendidikan juga ada UP2KH, dan kita juga selalu ada tim jaminan mutu untuk menentukan kualitas dari pendidikan kita. Nah, ini nama-namanya bisa nanti kalian peroleh pada materi yang lengkap. Kemudian kita dibantu ya oleh 12 departemen. Jadi kita mempunyai 12 departemen, yaitu Departemen Anatomi, Biokimia, Farmakologi, Fisiologi, Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Bedah, dan Radiologi, Departemen Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmafet, Departemen Mikrobiologi, Parasitologi, Patologi, Patologi Klinik, ini tempat saya mengajar atau departemen saya, Reproduksi dan Kebidanan. Nama-nama bisa kalian lihat nanti pada materinya. Nah, ini profil dari depan ya, dari kampus kita, kampus utama kita, dan saat ini kita juga sedang mengembangkan penghijauan kampus ya, penuh bunga-bunga ya di sekitar kampus, dan nanti kita dalam rangka lustrum juga akan ada program anggrekisasi ya, mudah-mudahan nanti kita juga bisa menanam anggrek di mana-mana. Ini semua keindahan lingkungan ini adalah dalam rangka kita mempromot ya kesehatan pada lingkungan universitas, atau kita punya program yang namanya Happy University. Antara lain kita rutin juga melakukan senam bersama, itu rutin dilakukan tiap minggu pada saat tidak ada pandemi ya, dan ini kegiatan juga yang kita lakukan ketika kita melakukan dies ya. Harusnya pada lustrum ini semakin banyak kegiatan, tetapi karena masa situasi pandemi maka kita tidak bisa melakukan seperti ini ya. Mudah-mudahan pandemi akan segera berakhir, kita bisa melakukan kegiatan offline yang sehat seperti ini. Dan ini salah satu juga Health Promoting University, kita tidak menggunakan lagi ya botol-botol plastik ya, tetapi kita semua sudah menggunakan botol-botol yang kemudian bisa dicuci ya ketika kita minum ya, tidak perlu membuang sampah yang terlalu banyak. Nah, para mahasiswa sekalian, kita lihat bahwa situasi kita di masa pandemi secara rutin ya, kita melakukan desinfeksi pada ruang-ruang, dan juga pada pintu masuk FKH itu dilengkapi dengan penjaga yang mengatur, mengecek suhu, dan kemudian juga ada chamber untuk desinfektan dan pencucian, yang ini juga sudah menjadi hal yang kebiasaan normal yang harus kita lakukan ya. Tentang akademik, Fakultas Kedokteran Hewan ini sudah ada jaminan kualitas akademik bahwa kita secara rutin ya, setiap periode diakreditasi oleh BANPT, ini suatu akreditasi secara nasional, yang kemudian sekarang sudah kita bergeser menjadi diakreditasi oleh Lembaga Mandiri Kesehatan atau LAMPTKes ya, karena FKH itu termasuk di bawah bidang kesehatan, sehingga termasuk sama yang melakukan akreditasi sama dengan yang dari kedokteran gigi, farmasi, dan juga kesehatan yang lain ya. Kemudian akreditasi kita adalah semua A ya, semua 4 program studi A, dan kita juga telah disertifikasi di level ASEAN ya oleh AUN atau ASEAN University Network ya, dan hasilnya juga baik. Kemudian kita akademik manajemennya juga telah pernah diakreditasi atau disertifikasi oleh ISO
dari Rhineland Jerman, dan juga baru saja kita terakreditasi secara internasional oleh ASIIN Jerman, sehingga kita reputasinya semakin meningkat dan dikenal secara internasional. Nah, sebagai penyelenggara pendidikan, maka tujuan pendidikan FKH UGM adalah menghasilkan lulusan yang cakap, unggul, dan mempunyai kemampuan sebagai 5-star veterinarian, ya, sebagai penyedia layanan, pembuat keputusan, manajer, komunikator, pemimpin masyarakat yang harapannya nanti mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Jadi 5-star ini kita rumuskan ke dalam kurikulum kita dengan harapan mahasiswa nanti akan mampu menjadi 5-star. Nah, ke depan mungkin nanti akan menjadi kita evaluasi, kemudian harapannya mahasiswa nanti akan semakin banyak star yang bisa ditempuh. Ini adalah dasar relevan lokal kita, manusia satwa. Mahasiswa sebagai lulusan sebagai dokter hewan adalah posisi kita adalah sangat mulia karena tujuan kita adalah manusia memberikan satwa sewaka, artinya adalah mensejahterakan manusia melalui kesehatan hewan. Nah, harapannya nanti para mahasiswa ini bisa kita beri kompetensi-kompetensi yang bisa menuju ke 5-star. Nah, harapannya nanti ke depan dengan kebutuhan semakin meningkat, kita tambahkan star yang lain, mampu berkolaborasi, kita tambahkan star yang lain, yang kemudian mahasiswa menjadi inovator, ya, menjadi mampu untuk melakukan riset-riset yang terkini, misalnya tergantung dari bagaimana evaluasi kurikulum kita ke depan berdasarkan masukan dari para stakeholders atau para alumni kita. Nah, ini kalau kita lihat ya, dasar pembelajaran kita adalah SCL Star, artinya kita tidak lagi kuliah itu dengan kelas besar, tetapi adalah fokusnya adalah student centered learning, jadi tidak lagi teacher centered learning, ya. Jadi kemudian mahasiswa kita ajari juga, ya, untuk kuliah dengan menggunakan kelas-kelas kecil, dan prinsipnya adalah kita menggunakan patrap triloka, ing ngarso sung tulodo, ing matio mangunkarso tuturi handayani. Jadi berharap dosen itu di depan sebagai contoh bagi mahasiswa, di tengah memotivasi mahasiswa agar mahasiswa itu berprestasi, kemudian di belakang memberi dukungan kepada mahasiswa secara terus-menerus. Nah, ini harapannya seperti itu. Nah, ini kita lihat bahwa sebelum pandemi, ya, kalau kita lihat nanti kita mempunyai kelas-kelas besar. Jadi kelas-kelas besar ini dipakai untuk perkuliahan secara umum, memberi materi kepada mahasiswa, tapi kelas besar pun, ya, kita mempunyai satu angkatan 200 mahasiswa. Di kelas besar ini diparalelkan menjadi antara 2 dan 3, sehingga satu kelas itu sekitar 60 mahasiswa. Kemudian setelah melakukan perkuliahan di kelas besar yang secara paralel tadi dibagi menjadi kelas-kelas subkelas besar, kemudian pada periode tertentu mahasiswa ini kita kelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil yang kita namakan tutorial atau kelas kecil atau kelas focus group discussion, di mana mahasiswa ini hanya dengan kelompok 18 sampai 20 orang, yang kemudian mahasiswa ini membahas skenario terkini, ya, yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini di sini diskusi, ya, dengan ada tutor satu yang kemudian nanti mahasiswa mempresentasikan apa hasil-hasil yang telah diskusikan. Sehingga ini yang namanya SCL, Student Centered Learning, tidak lagi dosen itu memberi materi di depan. Dan ini situasi kita ketika tidak ada pandemi. Dan ini kita lihat, ya, bahagianya mahasiswa angkatan tahun 2018 ya bisa berkumpul pada penerimaan mahasiswa baru. Ini para pimpinan ada di tengah dan ini para mahasiswa angkatan 2018, dan kita kembali juga di tahun 2019 bisa berkumpul bersama-sama para panitia di kakak-kakak kelas pakai kostum kuning, ya. Kemudian ini para mahasiswa baru. Kemudian pada tahun 2020 sangat disayangkan bahwa kita mengalami suatu pandemi yang cukup berkepanjangan sehingga mahasiswa tidak lagi bisa berkumpul. Sampai saat ini pun, ya, mahasiswa angkatan tahun 2020 belum bisa melihat kampus tercinta FKH UGM
karena dilaksanakan dengan secara luring ya. Demikian juga penerimaan mahasiswa baru kita lakukan secara virtual ya, hanya dihadiri oleh panitia dan para pimpinan fakultas ya. Kemudian yang lain itu adalah melalui jarak jauh, dari jauh mengikuti program BPSMB ini. Sebelum pandemi kita ajak mahasiswa itu dikenalkan oleh beberapa alumni kita yang sukses ya untuk memberi materi vertebre ya, yang kemudian juga ada hearing, ada komunikasi dengan para pimpinan, yang kemudian juga mahasiswa kita ajak untuk diberi motivasi tentang veterinary leadership ya, seperti ini ya, pada masa sebelum pandemi. Harapannya adalah mahasiswa baru sejak awal sudah diekspos tentang kemampuannya seperti apa, supaya mahasiswa itu punya kemampuan ya, punya dasar untuk menjadi seorang leader, seorang pimpinan. Sehingga perlu digali kemampuannya sehingga sadar, kemudian bisa belajar veteriner ini dengan penuh dengan tanggung jawab ya, sehingga nanti kemudian harapannya adalah ketika lulus bisa menjadi 5-star veterinarian atau nanti menjadi 7-star atau star-star yang lain ya. Nah, ini juga mahasiswa internasional kita yang ketika ini belum masa pandemi ya, selain kita menerima mahasiswa secara rutin, kita pun juga ada mahasiswa yang dari luar negeri datang ke kampus kita untuk belajar secara singkat ya, kemudian mahasiswa kita pun kita kirim ke luar negeri. Nah, pada saat pandemi kita hanya bisa berkomunikasi dengan mahasiswa internasional kita juga secara virtual seperti ini ya. Nah, ini sebelum masa pandemi sebetulnya kita sudah menyiapkan ya berbagai materi pembelajaran yang diberikan pada mahasiswa itu dengan melalui suatu sistem kita yang kita namakan ELO ya. Jadi semua materi ini sudah kita upload pada web ya. Dan alhamdulillah setelah pandemi ini kita sudah siap sehingga tidak ada masalah bagi kita ketika ada COVID-19 ya waktu itu ya, kemudian kita sudah siap memberikan materi kepada mahasiswa secara online. Ini aktivitas kita ya sebelum pandemi kita sudah menyiapkan berbagai materi untuk praktikum yang bisa kita online kan, kuliah juga jarak jauh ya. Ini cara kita menyiapkan program perkuliahan yang secara online. Dan begitu kita masuk masa pandemi maka kita sudah siap ya pada waktu itu kita berikan kepada mahasiswa. Ini bagaimana tim ya untuk membuat suatu video yang kemudian nanti video-video ini dengan adanya pandemi ini kemudian kita bisa transferkan ke mahasiswa ya untuk menutup kekurangannya ketika mahasiswa tidak lagi bisa hadir di kampus. Nah, ini kita lihat bagaimana KPM kegiatan belajar mengajar ya daring di masa pandemi COVID ya, baik itu kuliah secara virtual, praktikum pun juga mau tidak mau juga secara virtual, kemudian koas ya, koas itu kan harus banyak skillnya, itu pun kita juga sangat terbatas sehingga kegiatan koas ini kita bagi dua, yaitu pertama kita melakukan perkuliahan secara virtual ya, mahasiswa mengambil kasus-kasus dibimbing oleh mahasiswa, kemudian mahasiswa mempresentasikan kasus-kasusnya, dan dari ini kemudian mahasiswa ternyata juga luar biasa bisa belajar tentang berbagai kasus secara virtual ini yang dipresentasikan dengan secara baik, bahkan kemudian direkam dengan melalui video dan di YouTube kan ya. Yang kemudian apakah ini cukup? Nah, kami pandang tidak cukup sehingga dalam koasistensi ini kita melakukan blended atau bauran. Ya, pertama kita lakukan secara virtual yang kemudian diikuti dengan koasistensi luring ya, yang waktu itu untuk angkatan 2020 kita mulai pada 1 September ya. Kita lihat di sini adalah koasistensi dinas, di mana dinas itu mahasiswa atau Kesmafet nih ya, mahasiswa harus bisa mengetahui bagaimana melihat higien tentang daging ya, pemeriksaan daging, pemeriksaan susu, kemudian bagaimana bekerja di dinas. Ini sudah kita lakukan secara secara offline. Jadi dengan protokol kesehatan yang kemudian cukup kuat juga ya, cukup ketat pada waktu itu ya. Kemudian ini kondisi koasisten diagnosa laboratorium yang kita atur juga secara ketat dengan protokol, dan mahasiswa itu dalam satu kelompok hanya 4 orang ya, dibimbing oleh 1 dosen
dan ini dengan protokol yang juga sangat ketat ya pada tahun 2020. Kemudian demikian juga klinik bedah, kan ini penting ya untuk seorang dokter hewan untuk mempelajari skillnya, maka juga kita lakukan ini secara offline ya, tapi dengan keterbatasan, yaitu dibatasi waktu maupun pengelompokan mahasiswa. Ini koasistensi klinik hewan kecil pada masa pandemi, ini koasistensi klinik hewan besar pada masa pandemi. Ya, kita memanfaatkan juga fasilitas dari Fakultas Peternakan ya untuk mahasiswa bisa hands-on melakukan koasistensi klinik hewan besar ini. Ini koasistensi reproduksi ya. Kemudian tentang kemahasiswaan secara rutin mohon nanti mahasiswa mengikuti ya jejak dari kakak-kakak angkatan bahwa kita secara rutin itu bisa menggait prestasi berbagai macam ya, terutama di PIMNAS ini merupakan suatu ajang yang sangat dikompetisikan ya, sangat prestisius gitu ya. Kita hampir tiap tahun mendapatkan medali ya, misalnya tahun 2018 kita mendapatkan 1 emas, 1 perunggu, 2019 2 emas, 1 perak, yang kemudian di tahun 2021 kita PKM-nya ada secara virtual juga ya, namun juga ada beberapa kelompok mahasiswa kita juga masuk ke PIMNAS ya, bahkan UGM berturut-turut ya sejak 2019 20 sampai ke 21 ini harapannya malah 4 kali berturut-turut menjadi juara umum pada PIMNAS ya. Nah, ini kita lihat prestasi mahasiswa kita ya, bagaimana kegiatannya di level nasional maupun internasional. Maka saya harap nanti mahasiswa baru tahun 2021 ini akan mencetak juga ya, akan meraih berbagai prestasi sehingga nanti daftar list prestasi mahasiswa kita ini akan semakin meningkat ya. Dan juga mahasiswa kita support juga ya untuk mendapatkan berbagai macam beasiswa baik dari pemerintah, dari mitra kita yang ada di pemerintah maupun ada di swasta ya, dan hampir sekitar 25% total mahasiswa kita itu mendapatkan beasiswa, berbagai macam beasiswa ini, tergantung dari para mahasiswa ini harus berprestasi sehingga bisa mendapatkan beasiswa. Nah, kegiatan mahasiswa di masa pandemi COVID ini juga tidak kalah inovasinya ya, jadi tidak berhenti kegiatan mahasiswa karena pandemi ya, sangat inovasi ya, mereka membuat banyak kegiatan yang dilakukan juga secara virtual. Nah, ini adalah staff dan student mobility ya, memang ini waktu sebelum pandemi ya, kita bisa saling bertukar mahasiswa yang saat itu kita kirim ke Australia, ke Thailand, ke Malaysia, ke Jepang, dan ke Jerman ya. Pokoknya kita mempunyai beberapa kolaborasi dengan mitra di luar negeri, maka ini bisa dipakai untuk mahasiswa untuk belajar lebih banyak ke luar negeri. Bahkan tahun 2021 ini kita sudah ada 2 kandidat mahasiswa yang akan kita kirim untuk belajar yang kita kenal dengan kampus Merdeka Belajar ya, untuk belajar di luar negeri selama 1 semester ya di Universitas Padua Italia, dan yang kedua ke Jepang ya, nanti semester yang akan datang ya, ke Yamaguchi University. Nah, mohon nanti mahasiswa angkatan 2021 ini juga siap yang berbahasa Inggris bagus ya, kemudian tertarik dengan belajar kemanapun, maka bisa kita kirim karena kalian bisa melakukan pembelajaran secara merdeka dimanapun tetapi terarah, yaitu tidak hanya merdeka pergi ya, tetapi juga kita ukur kemampuan maupun kompetensinya. Nah, ini contoh mahasiswa kita yang kita kirim ke luar negeri ya, ini ke Filipina, kemudian ini ke Sydney University ya, kemudian mahasiswa university ini yang datang ke kita ya untuk belajar juga di sini, kemudian ini juga beberapa mahasiswa dari luar negeri yang kemudian belajar di tempat kita. Ini namanya adalah student exchange. Jadi mohon nanti para mahasiswa memanfaatkan kesempatan ini karena kita mempunyai kolaborasi yang sangat luas, yang sangat memungkinkan mahasiswa untuk bisa merdeka belajar kemana saja dengan bisa diakui kreditnya sehingga masa studinya tidak terhambat, bisa tetap tepat waktu.
Ini beberapa kegiatan mahasiswa ya ketika sebelum masa COVID ya, banyak sekali prestasinya, dan ketika pada masa pandemi pun tadi ada kegiatan yang dilakukan dengan secara daring. Nah, ini fasilitas kita ada Rumah Sakit Hewan Profesor Suparwi. Jadi Profesor Suparwi ini adalah nama dekan pertama kita ya waktu tahun 1946 ya. Beliau ini yang kemudian kita pakai namanya untuk memberi nama Rumah Sakit Hewan Profesor Suparwi. Ini kegiatannya di Rumah Sakit Hewan ya. Kemudian di Rumah Sakit Hewan ini juga kita memberi continuing education kepada para alumni, kepada dokter hewan praktisi ya, untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang terkini yang kita kembangkan, sehingga Rumah Sakit Hewan ini selain untuk pendidikan juga bisa untuk pelayanan dan juga bisa untuk pendidikan berkelanjutan bagi para alumni maupun praktisi dokter hewan yang lain. Nah, ini kegiatan di Rumah Sakit Hewan. Jadi mahasiswa baru nanti akan menghadapi juga berbagai pasien ya. Jadi pasien kita itu tidak hanya anjing, kucing ya, tetapi adalah dari semut sampai gajah gitu ya. Bahkan di sini ini ada kura-kura, kemudian ada burung, ada ular ya. Ini satwa-satwa liar ini juga menjadi pasien kita, menjadi concern kita sebagai dokter hewan. Kemudian ini kita juga di Rumah Sakit Hewan kita bahkan digunakan untuk riset yang kolaborasi dengan kedokteran gigi ya, untuk mengembangkan stand ya, yang kemudian menggunakan hewan percobaannya makaka ya, monyet ya, yang kemudian ini adalah ranah dari dokter hewan, sehingga meskipun dokter akan melakukan suatu riset yang akan diaplikasikan kepada manusia pasti selalu melalui hewan dulu. Nah, peran dokter hewan ini adalah strategis atau utama dalam mengembangkan tadi ya, manusia mriga satwa sewaka, mensejahterakan manusia melalui kesehatan hewan. Kita posisi dokter hewan ada di situ. Dan ini selain Rumah Sakit Hewan, kita juga mengembangkan apotek veteriner yang sekarang ini sudah ada. Nah, waktu ini kita inisiasi ya. Pertama kali apotek veteriner ada di Indonesia adalah di FKH UGM, yang harapannya nanti kita bisa mengendalikan obat-obat yang misalnya antibiotik yang harus dikendalikan itu melalui urusan ke apotek farmasi ini. Ya. Dan ini salah satu sarana kita yang kita namakan unit pengembangan pembelajaran pendidikan untuk kedokteran hewan. Ya, di sini kita lihat ada kandang ya, kandang kelinci, dan juga ada berbagai satwa di sini, termasuk juga sapi perah, kemudian ada kuda, ada kambing, macam-macam hewan yang digunakan untuk mensupport pendidikan di FKH UGM. Ini adalah practical animal laboratory, di mana mahasiswa yang melakukan riset ya, terutama PKM ini yang saat ini sedang banyak penelitian itu melakukan risetnya di unit practical animal laboratory ini. Dan ini kita ada gambarnya tim etik ya, tim komite etik kita. Kita juga bisa menggunakan fasilitas yang di PIAT, Pusat Inovasi Agroteknologi, ini di luar kampus, yaitu di Berbahsana. Ya, kita bisa mempelajari juga tentang unggas, tentang di sana juga ada sapi jembrana, ada kambing, ada domba ya, yang bisa kita manfaatkan. Nah, ke depan Fakultas Kedokteran Hewan akan mengembangkan teaching farm di daerah Gunung Kidul. Ya, saat ini kita sedang memperluas lahan yang juga dibantu oleh universitas ya, untuk penyediaan lahan untuk teaching farm, pengembangan rumah sakit hewan besar di daerah Gunung Kidul. Nah, ini situasi co-working space, jadi ada pojok-pojok, ada corner-corner bagi mahasiswa ya, untuk bisa belajar bersama, berdiskusi, kemudian mengembangkan inovasi-inovasi ya. Namun sayangnya sekarang ini masa pandemi, jadi co-working space ini sepi dari mahasiswa. Nah, tentang pengabdian masyarakat ya, karena kita tridharma tidak hanya untuk pendidikan tapi juga melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat secara rutin. Fakultas Kedokteran Hewan itu dalam masa Idul Kurban, seperti sebentar lagi ya kita juga akan Idul Kurban, biasanya kita mengirimkan para mahasiswa ini untuk membantu kesehatan hewan-hewan kurban, antemortem dan postmortem. Jadi
ditentukan kesehatannya sebelum disembelih, selama penyembelihan, dan juga setelah disembelih ya seperti ini. Nah, ini di samping kita mengirim mahasiswa ke masjid-masjid atau ke sentra penyembelihan, kita juga melakukan training ya kepada para takmir masjid. Ini secara rutin juga kita lakukan. Ini pada masa sebelum pandemi. Nah, setelah masa pandemi 2 tahun ini ya berarti ya kita melakukan training ini secara virtual ya. Kemarin baru saja kita melakukan webinar dengan mengundang para takmir, mengundang kolega-kolega yang menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Kita beri materi maupun bagaimana caranya, SOP-nya ketika masa pandemi ini ya, melalui seminar yang beberapa kali sudah kita lakukan, yaitu bagaimana menyembelih hewan kurban secara animal welfare ya. Kemudian kemarin adalah bagaimana penyembelihan hewan yang higien ya, yang kemudian kita datangkan expert kita ya dari Kesmafed dan juga kolega-kolega kita dari luar fakultas yang menjadi mitra kita. Nah, ini juga kita harus nguri-nguri budaya Jogja ya, para mahasiswa yang dari luar Jogja, dari luar Jawa pasti tidak mengenal ya. Jadi Jogja ini ada yang namanya gerobak sapi ya, kemudian ada juga andong kuda. Nah, ini adalah kebudayaan di Jogja, sehingga kita perannya adalah kita secara rutin melakukan pengabdian masyarakat untuk memastikan kesehatan dari kuda maupun dari gerobak sapi tadi ya. Dan ini kita terlibat langsung ke masyarakat ya, yang kemudian dibantu juga oleh para mahasiswa ya, mahasiswa koas kita juga ya secara rutin mengikuti pengabdian masyarakat ini. Nah, ini kita juga mempunyai kanal pengetahuan dan menara ilmu, di mana melalui kanal pengetahuan ini banyak informasi-informasi tentang tentang penyakit misalnya pada hewan dan zoonosis misalnya ya. Kemudian melalui kanal pengetahuan ini kita juga menyiarkan tentang pengetahuan ini melalui webinar-webinar ya yang sudah kita laksanakan terutama masa pandemi ini, sehingga nanti para mahasiswa bisa juga mencari ya video-video ya terkait dengan beberapa kegiatan di FKH selama masa pandemi. Nah, kolaborasi dan internasionalisasi itu sangat penting. Kerjasama yang kita bina dengan para mitra kita di nasional maupun internasional adalah mendukung untuk kompetensi untuk media belajarnya para mahasiswa ya. Seperti tadi kita bisa mengirimkan para mahasiswa kita ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri, itu adalah berkat juga karena kolaborasi kita. Nah, ini beberapa kolaborasi kita, baru saja Pak Rektor kita ya pada sebelum pandemi itu datang, ini penandatanganan ya MOU dengan Yamaguchi University, ini Rektor Yamaguchi University, ini Pak Dekan Yamaguchi University, dan pada waktu itu ada 15 delegasi ya dari university yang datang ke kampus kita dalam rangka DIES ya, DIES FKH pada tahun 2019 sebelum pandemi ya. Nah, ini kolaborasi ini terus menerus sehingga kita bisa mengirimkan para dosen kita untuk studi di sana. Saat ini ada 3 dosen kita yang belajar di Yamaguchi University untuk belajar tentang klinik ya, tentang bedah, kemudian tentang internal, kemudian juga belajar tentang patologi klinik ya. Sudah ada 3 yang kita kirim ke sana, ini adalah berkat kolaborasi. Dan sebentar lagi mahasiswa kita kirim semester depan untuk bisa belajar 1 semester di Yamaguchi University dengan diakui kreditnya sebanyak 18 sampai 20 kredit ya, sehingga mahasiswa tidak akan kehilangan banyak waktu tapi banyak menambah pengalaman untuk belajar di luar negeri. Demikian juga ini kolaborasi kita dengan Jerman ya, kita bawa ini mahasiswa S2, S3 kita belajar di sana juga untuk belajar di rumah sakit hewan yang sangat luar biasa ya, kerennya di Gießen di Jerman ini. Dan juga kerjasama kita jalin dengan Malaysia di UPM maupun di UMK, Australia, Liege, Belgium, kemudian ke Bangkok, dan berbagai macam universitas di Jepang. Ini tahun 2019 sebelum pandemi. Nah, selama ini sangat banyak ya kolaborasi dengan yang lain.
Nah, ini kalau dengan beberapa kegiatan kita yang kita juga inisiasi bersama dengan mitra kita melalui simposium ya, melalui pertemuan-pertemuan yang secara rutin kita selenggarakan ya. Kemudian dengan secara nasional pun kita baru saja meresmikan ya, ada pusat center tentu sembelih halal itu ya, yang bagaimana menjamin keamanan dan kehalalan produk hewan ya. Kita mempunyai kolaborasi dengan lembaga-lembaga sertifikasi profesi ya, yang ini kita juga kolaborasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita ketika menjelang Idul Kurban ini. Nah, ini juga bantuan dari mitra kita yang sangat aktif memberi dukungan support kepada kita, yaitu Eka Pharma. Ini kita diberi ruangan yang sangat bagus ini ya, ini bisa untuk kegiatan mahasiswa perkuliahan yang dengan fasilitas audio yang sangat baik juga. Kita namakan Smart Room ya, 101 FKUGM, namun sayang ini baru selesai dibangun itu adalah tahun 2019 menjelang ada pandemi, saya ini belum kita manfaatkan sama sekali ya bantuan dari PT Eka Pharma ini. Tentang alumni, ini para alumni kita yang sangat kompak ya berkomunikasi dengan kita pada Dies kita tahun lalu ya, ini sangat antusias dalam merayakannya. Kemudian tahun ini adalah selain Dies ke-75, kita juga sudah lustrum ke-15, sehingga harapannya para alumni itu sangat luar biasa ya. Pada awal saya menjadi dekan dulu ada 1.000 alumni yang datang ke kampus ya. Mereka berharap pada akhir ini ya, pada lustrum ke-75 ini akan datang juga ya ke kampus kita, namun sayang kita masih terhadang oleh pandemi ya. Nah, sehingga harapannya nanti meskipun secara virtual kita bisa selenggarakan dengan baik. Nah, ini kolaborasi kita dengan Kagama maupun Gamafed ya yang selalu rutin. Jadi intinya kita berkomunikasi dengan para alumni adalah kepentingannya adalah juga untuk mahasiswa ya, agar mahasiswa melihat bagaimana dunia kerja yang sudah diperoleh para alumni kita dan bagaimana para alumni itu mensupport kita. Sebagai contoh ini ya, para alumni ketika pada awal pandemi memberi bantuan berbagai macam untuk mahasiswa kita, baik itu pulsa, baik itu APD ya, alat pelindung diri selama masa COVID ini, memberi bantuan nutrisi ya, sembako kepada para mahasiswa, dan juga macam-macam bantuan itu diberikan oleh para alumni kita. Yang penting kita adalah berkomunikasi dengan alumni secara baik. Nah, ini juga pengabdian masyarakat ya secara rutin yang kita lakukan pada masa pandemi ya, kita tidak bisa mengundang para peternak kita ya, kita kemudian memberi bantuan obat-obatan, sembako, pengobatan juga secara terbatas kepada misalnya kusir andong, maksudnya ini kudanya yang diberi obat ya, seperti itu tetap kita lakukan. Nah, tentang etika mahasiswa, para mahasiswa itu bisa melihat pada web SAS Gajah Mada. Jadi kita saat ini kan banyak media sosial ya yang kita manfaatkan, namun ada etikanya bagi para mahasiswa FKH, mahasiswa seluruh UGM termasuk FKH, yaitu bagaimana cara komunikasi untuk hiburan, untuk manfaat ekonomi, kemudian bagaimana bahayanya media sosial ini kalau kita tidak berhati-hati untuk menge-share macam-macam konten ya, kemudian bagaimana kita berbicara, bagaimana kita kemudian di situ ada juga masalah kekejaman, pornografi ini, maka mahasiswa harus diarahkan untuk bisa melakukan berkomunikasi di media sosial yang baik dengan cara tidak mengumbar informasi pribadi, ini akan bahaya juga. Bahkan kita ya, pimpinan fakultas, dosen itu juga dilarang ya memberi informasi misalnya nomor mahasiswa, misalnya masalah pribadi mahasiswa untuk diakses orang lain ya, harus menghargai karya orang lain ya, kemudian harus menilai berita itu tidak hanya dari judulnya saja, isinya apa toh, kalau tidak baik, tidak benar, tidak usah kita share misalnya ya. Semua itu ada etikanya, nanti mahasiswa bisa lebih detail memperoleh
buku-buku ya tentang atau leaflet tentang masalah bagaimana etika berkomunikasi di media sosial. Nah, kemudian kita juga mempunyai peraturan rektor tentang tata perilaku mahasiswa UGM. Mahasiswa perlu membaca ini ya, saya tidak usah membacakan karena waktunya terbatas, di mana perilaku mahasiswa itu harus diikuti ya secara umum, bahwa di situ harus berlaku jujur, tidak boleh kemudian bohong gitu ya, tidak boleh kemudian contek sana contek sini ya, tidak boleh juga misalnya merusak peralatan-peralatan yang ada di kampus ya, kemudian harus taat segala peraturan baik yang di level universitas, fakultas ataupun level yang ada di departemen, mempunyai tata krama, sopan santun, menjaga kebersihan lingkungan. Ingat kita mempunyai program HPU tadi ya, Health Promoting University, maka harus dijaga kebersihannya, harus berpakaian rapi dan sopan, ya tidak boleh pakai sandal, pakai kaos misalnya. Ini ada rambu-rambu yang kita pasang juga di luar untuk diikuti. Ya kemudian tidak boleh juga memakai celana pendek, tidak hanya mahasiswa putri juga, mahasiswa putra juga ya. Tidak boleh mewarnai rambut dengan warna-warni, ya kemudian baju muslimah, kemudian tidak merokok, kemudian tidak memakai anting-anting bagi yang laki-laki. Ya, kemudian ini yang penting juga nanti akan disampaikan juga oleh Wakil Dekan 1 mungkin ya, kehadiran kuliah itu minimal 75% ya waktu itu kalau dia offline ya. Sekarang kalau daring mestinya 100% mahasiswa harus bisa ikut ya, kecuali kalau ada hal khusus gitu ya. Dan ada ketentuan ini tertulis pada panduan akademik kita, sehingga mahasiswa bisa memperoleh bagaimana tentang etika tata tertib bagi mahasiswa. Nah, saya kira ini yang bisa kami sampaikan dengan gambaran tentang kampus UNGU Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada secara global tadi. Harapannya dapat memberi gambaran kepada mahasiswa baru tentang ini kampus kita gitu ya, dan bagaimana belajar di FKH UGM. Kemudian harapannya mahasiswa kemudian termotivasi ya dengan apa-apa yang sudah kami sampaikan tadi melalui Tridharma dan kolaborasi kita, dan mohon mahasiswa bisa memanfaatkan semua yang ada di FKH ini, kolaborasi yang kita bina. Kemudian kalian adalah merupakan mahasiswa pilihan ya, karena kalian ini ada sudah berkompetisi ya, mengalahkan ribuan mahasiswa calon mahasiswa yang tidak bisa diterima di FKH UGM. Maka ketika kalian sudah menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, maka punya kewajiban ya untuk bisa mencapai kompetensi dan mencapai tujuan mulia kita, manusia merika satwa sewaka. Meskipun saat ini kita semua hanya bisa berkomunikasi secara daring, maka tetap semangat ya, kita bisa melaksanakan semua KBM ini dengan cara blended learning ya, dengan cara bauran, dan mudah-mudahan pandemi akan segera berlalu dan kita bisa bersama lagi di kampus kita tercinta, kampus UNGU Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Afifah Veteriner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.